Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Bunda Twin. Di video kali ini aku mau share kegiatan aku lagi nih teman-teman, dan hari ini tuh aku sebenarnya mau sedikit food prep. Tadi aku tuh udah belanja gitu ke pasar, cuman aku nggak nge-record ya teman-teman di pasar. Ya karena emang sering gitu ya, sering aku bikin video di pasar food prep gitu. Nah itu tuh bener-bener kayak view-nya itu lumayan anjlok gitu ya, mungkin nggak terlalu banyak yang suka sama videoku yang kalau pas belanja-belanja kayak gitu. Makanya udah daripada aku kayak ngerasa capek aja tapi view-nya jelek gitu, aku nggak videoin teman-teman. Padahal sebenarnya mah aku kayak udah lumayan biasa lah gitu yang ngevideoin di pasar gitu. Jadi nanti aku mau videoin aja pas aku beresin belanjaan aku ya. Tapi sebelum aku beresin belanjaan aku, tadi aku minum es oyen dulu ya teman-teman, karena ini panas banget, lumayan seger gitu ya. Kalau misalnya ini tuh aku makan atau minum es oyen gitu. Every night. Nah, ini aku lanjut mau food prep teman-teman. Itu yang tadi aku pindahin ke apa ya, ke sink itu tuh adalah ayam. Dan ini aku mau sedikit food prep dulu nih teman-teman belanjaan aku. Aku di sini sebenarnya tuh nggak terlalu hafal semua harganya ya. Aku tuh orangnya pelupaan gitu. Cuman aku inget kalau harga ayam itu 32.000 per kilonya. Jadi itu tuh ayam ya teman-teman, dari lebaran kemarin sampai sekarang itu kayak masih mahal gitu ya. Yang kayak sebelum lebaran itu harganya tuh di 23 ribuan per kilo. Sekarang tuh bener-bener di 32.000 teman-teman. Masya Allah banget kan, harga ayam tuh bener-bener lagi mahal gitu ya. Tapi ya walaupun ayamnya mahal tetap aja dibeli teman-teman, karena anak-anak tuh suka ayam gitu ya. Jadi ya aku beli, walaupun kadang tuh nggak bisa beli satu ekor, ya udah belinya separuh gitu ya. Kalau misalnya emang lagi bisa beli satu ekor, ya udah aku belinya satu ekor, tapi aku belinya yang ukuran kecil aja kayak gitu. Nah, di sini aku juga mentik-mentikin cabe. Ini tuh cabe harganya itu seberapa ya? 13.000 deh kayak nggak salah inget. 13.000 seperempatnya. Ada sih teman-teman di pasar tuh yang 10.000 seperempat. Cuman tuh bener-bener udah parah banget, rusak gitu ya. Jadi ya udah ini aku pilih yang agak murah juga. Harganya 13.000 dan cabe itu lumayan masih bagus-bagus banget lah ya, masih seger banget. Aku beli seperempat untuk cabai merah, terus ini aku juga beli cabai hijau, teman-teman. Ini aku belinya 5.000 aja ya. 5.000 karena ya aku emang pengen cuman nyetok aja lah gitu ya untuk cabai hijau ini, karena kadang tuh kayak ada galah gitu ya, sesekali tuh pengen gitu masak sambal cabai hijau gitu-gitu ya. Makanya di sini tetap siapin aja gitu. Cuman kalau keseringannya sih masaknya pasti pakai cabai merah gitu ya. Aku juga ada beli cabe rawit setan teman-teman, atau ini aku nggak terlalu tahu ya ini tuh namanya di tempat kalian tuh cabe apa. Kalau aku sih di sini sering sering taunya itu dari dulu tuh ya ini tuh cabe rawit setan gitu ya. Dan ini aku mau petik-petikin juga. Harga cabai rawit setan ini yang aku beli ini di pasar itu tadi harganya kalau per seperempat itu sekitar 13 sampai 15 ribuan juga ya teman-teman. Udah agak sedikit murah sih ya untuk harga cabai ini, karena biasanya harga cabai itu lumayan mahal. Tapi yang aku beli ini tadi teman-teman, ini tuh beratnya setengah kiloan gitu ya, lebih kurang setengah kilo. Cuman dia tuh udah nggak terlalu seger gitu teman-teman. Jadi pas aku lagi ngeliat-liat bawang dan aku lihat cabai ini, aku nanya gitu harganya berapa. Terus abangnya bilang udah bayarin aja ini semua 15.000 katanya. Pas ditimbang itu kayak lebih kurang setengah kilo gitu teman-teman. Jadi ya udah aku bilang ya udah deh sini gitu. Pas aku cek itu mah nggak ada yang busuk-busuk, cuman sedikit gitu ya. Makanya udah aku ambil aja. Karena kalaupun beli gitu teman-teman tuh harganya kan 13 sampai 15 ribu gitu kan seperempat, sedangkan itu setengah kiloan gitu ya. Jadi udah aku ambil aja. Ini aku langsung pilah-pilahin gitu teman-teman, mana yang udah agak sedikit rusak cabenya gitu ya, itu aku pisahin. Nanti aku masak lebih cepet gitu ya, aku dahuluin masaknya. Dan yang emang udah parah gitu ya udah aku pisahin dan itu aku buang gitu teman-teman. Oke, ini aku juga ada beli tomat teman-teman. Ini aku beli tomat setengah kilo ya teman-teman. Harganya tuh 5.000 deh ya kalau nggak salah inget. Dan ini aku juga ada beli ikan teri. Harganya tuh 10.000. Ini tuh 1 ons lebih sedikit deh kayaknya ya. Karena per onsnya itu kalau nggak salah inget tuh 8.000. Dan ini aku juga ada beli ikan asin yang dibelah gitu teman-teman. Aku beli 1 ons juga, harganya 10.000, dapat 4 apa 5 ekor gitu ya. Aku agak lupa deh.
Dan ini aku juga ada beli tempe. Tempe ini tuh 1.000-an ya teman-teman. Ini aku beli yang udah mateng itu 3, yang masih mentah gitu itu aku beli 2 gitu ya. Ya biar lebih awet gitu kan. Jadi itu tuh aku beli tempe itu 5.000. Terus ini aku juga beli tahu itu 5.000 ya teman-teman. Tahunya ukurannya agak kecil-kecil. Jadi kayak dapatnya tuh kayak kelihatan lumayan banyak gitu. Really matters, that's all I wanna do. I hope that you Aku walaupun nggak share video belanja mingguan, nggak nge-share video food prep ya teman-teman, itu tuh aku beneran setiap minggu itu emang selalu food prep, emang selalu ke pasar, karena ya emang di tempat tinggal aku itu nggak ada yang jualan sayur-sayuran seger gitulah setiap pagi tuh kayak nggak ada lah gitu teman-teman. Jadi emang harus ke pasar gitu ya buat nyetok belanjaan gitu. Apalagi kan aku emang yang tim masak setiap hari ya teman-teman, walaupun kayak kadang tuh ada juga lah dalam seminggu tuh kayak sekali, kadang tuh suka libur masak gitu, tapi keseringannya aku masak. Jadi aku emang pengen banget nyetok aja gitu ya semua kayak keperluan-keperluan cabai bawang itu. Nah itu yang paling penting sih, stoknya harus ada. Kalau yang lain-lainnya mah masih lumayan enak lah ya, mudah dicari gitu ya teman-teman, mudah juga didapat lah gitu ya di warung. Misalnya kayak stok lauk ada ya udah tinggal beli ikan sarden atau masak daun singkong, gula nangka itu kan nggak perlu beli gitu ya, kayak daun singkong sama nangka tuh masuk, pokoknya kayak yang itu tuh masih mudah lah didapat gitu ya. Nah kalau untuk kayak cabai sama bawang kadang tuh suka susah nyarinya. Kalaupun di warung ada itu kadang harganya bener-bener mahal banget gitu. Nah itu tadi aku juga beli jengkol teman-teman, itu harganya 15.000 1 kilo. Aku pilih jengkolnya itu yang memang buat sambel ya teman-teman, yang belum terlalu tua banget jadi nggak terlalu keras gitu ya, itu tuh enak di sambelnya. Dan ini bawang merah teman-teman, harga bawang merah tuh masih mahal ya di tempat aku. Ini harganya tuh 10.000 seperempat teman-teman, ukurannya kecil-kecil, dan aku belinya setengah kilo ya 20.000. Dan aku tadi beli ini ya, beli bawang putih juga berapa biji ya, itu 5.000 teman-teman. Dan ini aku juga ada beli serai teman-teman. Ini serai tuh 2.000 ya satu ikat gitu. Padahal biasanya aku nggak beli serai ya, tapi karena sekarang serainya udah pada mati jadi ya beli deh. Nah ini dia stok belanjaan aku ya teman-teman. Untuk totalnya aku agak lupa, cuman aku bawa budget itu ke pasar tuh 250 ya teman-teman. Dan itu tuh udah termasuk belanjaan dapur, udah sekalian sarapan, kue-kuehan juga kadang gitu ya. Dan kadang juga masih ada sisanya lah teman-teman. nothing really matters, that's all I wanna do. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini aku udah selesai buat food prep, dan ini aku langsung aja tutup-tutup untuk semua food container aku ya. Di sini food container aku tuh beberapa tuh udah lumayan banyak yang pecah teman-teman, kayaknya harus perlu yang baru deh ya ini food containernya. Nanti aku mau nyari yang murah-murah aja kayak tin wall yang aku pakai ini aja teman-teman. Oh ya teman-teman, itu tempat lemari yang ada di belakang aku itu ya, yang aku taruh oven, terus ada galon juga. Itu tuh sebenarnya ya teman-teman udah lumayan lapuk gitu ya. Pokoknya itu aslinya udah bener-bener bikin deg-degan naruh barang-barang yang berat gitu ya di situ. Makanya aku tuh sebenarnya ini ya teman-teman agak takut sih naruh barang-barang itu ya di situ di lemari itu, karena emang udah serapuh itu, udah pokoknya udah lumayan lapuk lah gitu ya teman-teman. Dan karena kan itu memang lemari bawaan dari pas Pak suami itu masih lajang gitu ya. Jadi kayak udah mulai rusak lah gitu. Aslinya itu juga ada satu raknya itu tuh yang benar-benar udah ambruk, cuman karena kemarin pas aku makeover itu tuh aku sanggah gitu sedikit teman-teman, dan alhamdulillah itu masih kokoh, cuman nggak bisa diisi yang berat-berat gitu ya. Mungkin kayaknya untuk naruh-naruh perintilan sejenis oven atau yang lain-lain itu kayaknya aku perlu rak besi gitu sih teman-teman. Kayaknya di Shopee itu banyak yang jual ya, tapi lumayan memang harganya ya teman-teman, harganya itu lumayan mehong ya, ratusan ribu. Cuman ya udahlah ya, biarin dulu lah ini sampai pokoknya itu sampai benar-benar nggak bisa dipakai lah nanti ya, atau sampai ada rezekinya buat beli, karena emang harganya lumayan mahal. Kemarin aku juga udah cek-cek gitu, sebenarnya udah ngeceknya udah dari lama-lama gitu teman-teman, cuman emang harganya tuh ternyata emang kayak lumayan mahal, kayak di harga 500.000 gitu loh teman-teman. Karena kan kalau misalnya mau beli tuh ya nggak usah yang ambil yang kecil gitu ya, maunya ambil yang agak sedikit besar lah gitu ya, walaupun nggak besar-besar banget, pokoknya bisa lah gitu ya. Aku naruh beberapa barang-barang di situ yang berat-berat kayak barang-barang endorse gitu ya teman-teman, kayak air fryer, oven kayak gitu.
Jadi kayaknya harus nabung buat itu di budget 500 ribuan. Mungkin apa ya, waktunya butuh waktu yang lama juga sih ya buat nabung segitu, karena ya aku kan nabungnya emang dari ini ya, sisa-sisa belanjaan gitu ya. Karena kalau misalnya dari pendapatan aku sendiri itu banyak ininya ya teman-teman, banyak arahnya gitu ya, buat kesini lah, buat kesana kayak gitu ya. Jadi kadang nggak bisa aku ngarepin dari gaji aku buat beli-beli kayak gitu ya. Karena kalau misalnya aku nerima gaji, misalnya bulan ini aku nerima 1.300.000 gitu ya, terus aku beliin rak itu udah 500 kan, itu belum ongkir gitu ya. Terus belum lagi aku kan ngasih adik aku, ngasih ayah aku, belum kuota aku, yang pun tuh udah nggak ada sisanya temen-temen. Makanya aku tuh ya mending nabung sedikit-sedikit gitu ya, biar bisa beli gitu ya, tapi nggak yang sampai menganiaya keuangan kayak gitu ya. Pokoknya aku tuh menanamkan melah mindset di diri aku teman-teman, kalau misalnya aku mau apa-apa ya usaha gitu ya, nabung dulu gitu ya, biar nggak terlalu berasa gitu mudah mendapatkannya gitu, jadi biar bisa lebih sayang gitu ya teman-teman sama barang-barang. With you, you're all I know. Itu aja teman-teman, aku tuh bersyukur banget ya, rak aku yang tempat keranjang rotan yang di dapur itu, yang rak IKEA itu tuh kan dikasih gitu ya sama teman aku, Masya Allah bersyukur banget, tahu nggak sih teman-teman, aku tuh dikasih kayak gitu sama teman aku, benar-benar seneng banget gitu ya akunya. Dan ternyata raknya itu benar-benar kokoh teman-teman, dan dia itu awet lah juga ya kayaknya. Terus juga memang apa ya, memang bagus-bagus lah teman-teman untuk rak-rak dari IKEA kayak gitu ya, karena dia kan besi gitu, jadi kayak bagus dan kokoh. Mungkin kalau mau ditaruh barang-barang yang kayak agak-agak berat kayak oven gitu ya, atau air fryer, magicom dan yang lain-lain, kayaknya awet-awet aja gitu ya, asalkan nggak dikasih barangnya terlalu berat-berat banget. Oke deh teman-teman, alhamdulillah kerjaan aku di rumah udah selesai teman-teman. Tadi food prep udah selesai, terus juga udah jemurin pakaian, dan ini aku lanjut di sore harinya. Ini tuh sekitar jam 3-an ya teman-teman, aku tuh jalan ke rumah teman aku. Ya kalian tuh pasti tahu lah ya teman-teman, dia itu siapa. Nah ini adalah rumahnya yang punya akun YouTube Richa Ramayani ya teman-teman. Jadi ya aku tuh sama dia tuh sebenarnya tetanggaan ya, bagi yang belum tahu ya. Kalau yang udah tahu mungkin pasti udah hafal lah teman-teman, karena emang aku udah pernah juga beberapa kali main kesini gitu ya. Jadi ini tuh aku bener-bener seneng banget main ke sini, karena kan dia itu punya teras baru ya teman-teman, dan sebelumnya aku udah pernah ke sini juga gitu, cuman aku nggak lama mampir, dan itu memang bener-bener tujuan aku mau ke sini tuh main ya teman-teman, main, jalan, sekalian cerita-cerita, curhat, sharing, terus bercanda-bercanda, dan pastinya ngevlog bareng ya teman-teman. Masya Allah, pokoknya di sini tuh seru banget. Tadi tuh ya teman-teman, aku tuh nyampe di sini tuh kan emang udah jam 3-an, cuman aku nggak ada ngevideo ini malah udah lumayan lama ya aku duduk di sini, udah sejaman kali ya, baru di sini tuh kami memutuskan untuk bikin video ya teman-teman. Ini aku ngevlog barengan sama Mam Rica. Ini kami tuh mau bikin cemilan gitu loh teman-teman, tapi dari singkong aja gitu ya, dan maafkan kegabutan kami ini. Aduh pokoknya aku asli sih ngakak aku ya ngelihat video-video aku sama Mam Rica, cuman kalau misalnya nggak dimasukin tuh rasanya kok sayang gitu ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya agak-agak rada kelihatan lebay, norak, dan juga mungkin agak rada-rada bikin kalian ilfil ya, karena aslinya di sini tuh kami ngakak terus teman-teman. Pokoknya asli di sini tuh aku memang perginya main ya, dan aku nggak ngajakin anak-anak. Anak-anak tuh tadi masih tidur, dan ada Pak suami, dan aku bilang ke Pak suami aku tuh pengen main gitu ya, biar otak itu fresh gitu ya. Dan kata Pak suami ya udah silahkan gitu. Alhamdulillah aku main, dan memang sekalian aku tuh mau beli beras gitu teman-teman gitu ya. Cuman itu mau arah jalan pulang aja gitu. Aku pulang dari rumah Mama Rica itu udah jam 5 lewat ya teman-teman. Masya Allah banget kan. Aku tuh mainnya di sini memang lumayan lama, lumayan puas lah gitu ya. Pengennya sih sering-sering main ke sini, atau dia yang main ke rumah, biar kayak bisa saling sharing aja gitu. Dari rumah aku ke rumah dia itu cuman sekitar 10 menitan lah teman-teman ya, pakai motor gitu ya. Jadi nggak terlalu jauh gitu. Cuman kami tuh cuman beda desa doang lah gitu. Nah ini kami bikin ubi goreng gitu teman-teman. Duh kayaknya cemilan-cemilan kayak gini tuh enak banget ya sambil ngobrol-ngobrol. Ini tuh pokoknya cemilan simple tapi enak gitu ya. Karena kebetulan katanya lagi nggak ada cemilan juga di rumah. Jadi singkong pun jadi ya. Karena kalau misalnya pas sudah ngumpul-ngumpul kayak gini tuh yang terpenting itu bukan apa cemilannya gitu ya. Tapi yang penting itu kayak kebersamaan ngumpulnya gitu. Pokoknya seru sih gitu ya kalau udah ngumpul-ngumpul kayak gini sama temen-temen
sesama konten kreator gitu ya. Jadi kayak bener-bener nyambung ceritanya gitu ya teman-teman. Dan juga kan kalau misalnya ngumpul sama teman-teman sesama konten kreator itu, dia itu emang benar-benar paham kondisi kita karena kan dia ngalamin juga gitu ya. Oke deh teman-teman, ini kami lanjut makan ubinya dulu sambil cerita-ceritain itu sebelum aku pulang gitu ya teman-teman. Oke deh teman-teman, makasih banyak buat kalian semua yang udah ngikutin aktivitas dan juga kegiatan aku. Siapa tahu teman-teman ada yang di daerah Pekanbaru, boleh dong kayaknya kita tuh ketemuan ya, kayaknya seru gitu ya. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye.